Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang melihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang akan menjadi khotbah dalam Minggu Advent yang kedua pada hari ini 8 Desember 2024 tertulis dalam kitab Yesaya pasal 40 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Saya baca dari Alkitab terjemahan baru 2. Keselamatan untuk bangsa yang di dalam pembuangan. Berita pembebasan. Hiburkanlah umatku. Demikianlah firman Allah. Tenanglah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah impas, sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan 2 kali lipat karena segala dosanya. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditimbun, setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata, tanah yang berlikuk-likuk menjadi dataran. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh Tuhan sendiri telah mengatakannya. Demikian firman Tuhan. Selamat Advent bagi kita semua. Terpujilah Tuhan atas segala kebaikannya. Pada hari ini kita boleh merayakan Advent yang kedua setelah kita 1 minggu melakukan tugas pelayanan kita, kesaksian dan persekutuan di tengah keluarga, gereja dan masyarakat. Pada Advent yang kedua ini kita akan mendengar khotbah dengan tema persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Advent yang kedua mengajak kita untuk menghilangkan apa yang menghalangi kita untuk mengalami kehadiran Tuhan, untuk mengalami kedatangan Tuhan. Jadi Advent yang kedua ini adalah saat kita membersihkan hati dan pikiran kita untuk siap menerima kedatangan Tuhan. Biasanya pada masa Advent, sebelum masa Advent, biasanya orang sudah mulai bersih-bersih, membersihkan pekarangan rumah, membersihkan dalam rumah, bahkan membersihkan juga pekarangan gereja, membersihkan gereja. Itu simbol dalam rangka menyambut kedatangan Tuhan. Nah, dalam rangka membersihkan itu berarti ada harapan bahwa tamu kita yang agung akan bisa masuk dengan baik, damai, sejahtera Tuhan akan datang menghampiri kita, menghampiri keluarga kita, atau menghampiri gereja kita. Ada banyak simbol-simbol yang menunjukkan bahwa kita siap untuk menyambut Sang Raja Immanuel. Misalnya di gereja ini kita menghias, membuat tanda atau putih, hijau, atau ada tanda merah ini sebagai simbol bahwa kita telah bersiap menanti kedatangan Tuhan, baik di hati kita dan juga di tengah gereja kita dan keluarga kita. Nah, hari ini kita melihat banyak simbol. Persiapkanlah jalan bagi Tuhan. Apakah Tuhan tidak punya jalan? Itu mungkin pertanyaan kita. Sehingga kita harus mempersiapkan jalan itu. Bukan Tuhan tidak punya jalan untuk datang ke kita, tetapi kita sendiri yang tidak menyiapkan jalan bagi Tuhan supaya Dia hadir di tengah kehidupan kita. Tidak kita siapkan Tuhan hadir supaya di tengah-tengah sikap perilaku kita, di tengah-tengah perkataan kita, obrolan kita, ada Tuhan yang hadir. Jadi ini menjadi persoalan. Tuhan sudah punya jalan. Dia telah memberi dirinya menjadi manusia, menjadi bayi yang mungil, lalu bertumbuh besar dan memberi ajaran hikmatnya bagi kita.
Tetapi kita sendiri yang menolak jalan itu atau menutup jalan itu, sehingga tidak ada kesempatan, ruang bagi Tuhan singgap atau berdiam di hati kita, di pikiran kita, dan di tingkah laku kita. Itulah makanya sekarang persiapkanlah jalan bagi Tuhan. Bagaimana caranya? Ini pertanyaan kita. Bagaimana cara kita untuk mempersiapkan Tuhan datang di hati kita, supaya Dia hadir di sikap kita, supaya Dia hadir di tempat kita diam atau bersekutu, di rumah tangga kita, di masyarakat kita, dan di keluarga kita. Dari teks yang kita baca tadi ada beberapa cara yang Yesaya tawarkan dalam rangka mempersiapkan Tuhan datang ke hati kita, mempersiapkan Tuhan datang di dalam hidup kita. Yang pertama ialah kita harus mempersiapkan hati untuk kehadiran Tuhan. Dalam ayat yang ketiga dikatakan ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Bagaimana kita mempersiapkan jalan di padang gurun? Coba kita berhalusinasi. Kita pergi ke padang gurun lalu kita buat sebuah jalan. Mungkin baru 3 meter kita buat, jalan yang kita buka di belakang sudah ditutup oleh pasir karena dirai deru angin yang kuat. Jangankan 1 kilometer kita bangun, hanya 5 meter saja di depan, jalan yang kita bangun telah tertutup oleh pasir. Atau kita membuat jalan di belantara, padang gurun belantara. Bagaimana cara kita menebang hutan, menebang kayu, lalu meratakannya, lalu mengeraskannya, lalu membuat sanitasi supaya jangan rusak. Itu pekerjaan yang sangat berat dan lama. Artinya mempersiapkan jalan bagi Tuhan bukanlah bim salabim, tapi dia butuh proses. Menghadirkan Tuhan, mengubah hati kita, membersihkan hati kita, bukan bim salabim, tapi butuh proses. Ada kesabaran. Jalan yang kita bangun tertutup lagi, bangun lagi. Jalan yang baru kita buka, kita keraskan, tunggu lama. Supaya menjadi jalan yang kuat, yang kokoh, bisa dilewati oleh kendaraan. Ini yang perlu kita lakukan. Apa itu gambaran dari hati yang dibersihkan, yang harus kita persiapkan sebagai bukti bahwa Tuhan bisa hadir di hati kita? Tadi ada dikatakan gunung yang tinggi, lembah ditutup, lalu bukit-bukit diratakan. Itu adalah simbol. Yang perlu nanti kita bangun bagaimana cara kita untuk menanti Tuhan datang kali kedua dalam hati kita, dalam rumah tangga kita, dalam gereja kita. Maka persiapkanlah hati dan pikiran. Itu yang pertama. Yang kedua ialah kita harus merendahkan ego dan kesombongan kita. Merendahkan ego dan kesombongan kita. Ayat yang keempat dikatakan setiap lembah harus ditimbun, setiap gunung dan bukit diratakan. Gunung dan bukit adalah simbol dari keangkuhan, kesombongan, kebanggaan, atau hal-hal yang menempatkan diri kita lebih tinggi dari orang lain. Kita menjadi orang yang merasa diri lebih hebat dari orang lain. Padahal di zaman postmodern sekarang kita harus inklusif dan egaliter, sama. Walau kita berbeda dari orang lain, tetapi kita harus egaliter. Yesus itu Allah yang memanusiakan dirinya, tapi dia tidak pernah merasa lebih tinggi dari manusia, tetapi dia egaliter. Duduk makan bersama orang berdosa, bersama-sama orang pemungut cukai, penjala ikan, orang-orang miskin termarginal. Yesus bersama-sama dengan mereka tanpa harus menyombongkan diri. Maka jika kita hendak membangun jalan untuk Tuhan, supaya Tuhan ada bersama kita, maka tekanlah ego kita. Kebanggaan kita tekan, maka kita akan bersama sejajar dengan orang lain. Ini berat, ya. Ini sulit, ya.
Karena kemanusiaan kita akan lebih menonjol daripada kehendak Tuhan. Itulah cara. Maka kita harus mencari jalan supaya kita merendahkan hati kita, mengakui bahwa kita membutuhkan Tuhan dan kita membutuhkan sesama manusia. Sebagai makhluk sosial, kita tidak bisa lepas dari orang lain. Kita saling membutuhkan. Tuhan sangat kita butuhkan. Maka Tuhan hanya mau datang kepada orang yang meratakan gunung dalam hatinya, meratakan bukit yang ada dalam hatinya, itu egonya, kesombongannya. Tadi kira pelengkap Kidung Jemaat 265 itu sangat menyentuh itu. Bagaimana kita yang sombong, yang tinggi hati, kata Tuhan dalam nyanyian itu, Dia tidak akan datang kepada mereka. Tetapi Tuhan akan datang kepada orang yang rendah hati. Bahkan orang yang rendah hati akan ditinggikan. Tapi orang yang meninggikan bukitnya, meninggikan gunungnya, akan direndahkan oleh Tuhan. Di Advent yang kedua, bagaimana cara kita meratakan jalan untuk Tuhan? Rendahkan ego kita, kesombongan kita, dan kebanggaan kita. Karena yang kita banggakan hanya satu, Allah Immanuel yang menyertai kita. Ada dua orang petani yang saling menonjolkan dirinya. Petani yang satu sukses dan dia berkata, akulah yang penyuplai semua gabah beras di desa ini. Tengoklah lahanku subur, berhasil. Tengoklah pegawai-pegawai kau, gajinya besar saya kasih. Tengoklah semuanya peralatan-peralatan saya modern. Petani yang satu lagi dia mengatakan, memang saya berhasil, tapi itu karena anugerah Tuhan. Tengoklah ladang saya itu subur, itu karena Tuhan. Tengoklah pegawai-pegawaiku mendapatkan gaji, itu karena anugerah Tuhan. Jikapun saya bisa mensuplai beras gabah di kampung, di desa ini, itu adalah anugerah Tuhan. Lalu terjadilah pemilihan kepala desa. Siapakah yang dipilih kepala desa, umat desa, masyarakat desa? Yang mereka pilih ialah orang yang rendah hati. Karena dia merakyat, dia tidak menyombongkan dirinya, tapi dia mengadopsi ajaran Tuhan bahwa dia menekan egonya, kebanggaannya menjadi kebanggaan bersama, milik bersama. Maka Tuhan berkenan kepadanya. Itu yang kedua. Kita harus merendahkan ego dan kesombongan kita. Yang ketiga, bagaimana cara mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Yang ketiga, kita harus mengangkat dan memperbaiki yang terlupakan dan terlupa. Dalam ayat yang keempat tadi dikatakan, setiap lembah harus ditinggikan. Berarti lembah itu adalah orang yang kekurangan, orang yang terabaikan, orang yang termarginalkan. Kita harus menimbun tanah kepadanya. Supaya apa? Dia berdiri sejajar dengan kita. Di masa-masa Advent ada banyak orang yang terabaikan mungkin di gereja kita. Terabaikan di tengah keluarga kita. Terabaikan di tengah kantor kita. Terabaikan di tengah masyarakat kita. Saat inilah kita mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Dengan apa? Memperhatikan mereka. Memberi perhatian khusus kepada mereka. Kita tolong orang yang sakit. Kita doakan orang yang lemah. Kita kuatkan orang yang berputus asa. Kita berikan harapan orang yang hampir-hampir tidak ada lagi perasaannya untuk kebaikan. Kita tolong supaya dia mampu kembali melakukan kebaikan. Masa-masa Advent adalah masa-masa menolong, masa-masa mengampuni, masa-masa menerima kekurangan orang. Setahun lebih kita telah bersekutu, bersaksi, melayani di gereja ini. Mungkin ada luka-luka yang terjadi. Mungkin ada riak-riak yang terjadi. Mungkin ada perseteruan yang terjadi. Hentikan itu. Ini saatnya kita mengampuni mereka. Menimbun tanah-tanah yang lembah di lembah. Supaya apa? Yang kosong ini kita pulihkan kembali. Supaya pada masa Advent ini Tuhan mau datang kepada siapa? Kepada orang yang mau mengampuni sesama. Kepada orang yang telah menimbun
lembah-lembah. Mungkin salah seorang dari jemaat kita mungkin sudah lama tidak pernah ke gereja karena sakit, karena faktor usia. Inilah saatnya kita mengunjungi mereka, mendatangi mereka membawa senyum dan tawa, mengembalikan semangat mereka yang hilang karena sudah bertahun-tahun mungkin tidak pernah bersama-sama memuji Tuhan di gereja ini. Kita sentuh mereka. Mereka sekarang adalah lembah-lembah yang lama sudah tidak ditimbun dengan kunjungan-kunjungan kasih. Sudah lama tidak pernah lagi diberi perhatian khusus. Inilah saatnya, masa Advent. Mungkin di tengah keluarga kita ada anak kita yang terabaikan. Mungkin karena dia mungkin tidak memberi sesuatu bagi kita. Saat ini kita pulihkan hubungan dengan dia. Karena dia adalah anak kita. Anak yang kita kasihi, walau dia belum berhasil, belum sukses, belum bisa mensupport kita atau memberi kebahagiaan bagi kita, maka saat ini timbunlah. Dia juga butuh apresiasi, butuh support, butuh sentuhan. Ini saatnya meratakan lembah-lembah itu. Yang ketiga ini mengingatkan kita untuk memberikan perhatian kepada mereka yang membutuhkan penghiburan kasih dari Tuhan. Kitalah yang telah menerima kasih Tuhan itu, membagikan kepada orang-orang itu. Yang keempat, bagaimana cara kita untuk membangun jalan bagi Tuhan. Kita menjadi alat membawa kemuliaan Tuhan. Ayat yang kelima dikatakan, maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama dan berkata, sungguh Tuhan sendirilah telah mengatakannya. Jadi kemuliaan Tuhan itu tidak akan nyata jika kita tidak melakukan apa-apa. Jadi kalau kita sudah menerima kasih Allah, kita simpan di hati kita dan kita tidak mau bergerak, tidak mau berbagi, maka kemuliaan Tuhan tidak terlihat. Maka cahaya itu jangan tutup di bawah gantang, tapi cahaya itu letakkan di atas bukit supaya orang melihat cahaya itu. Itu sebab ada pohon Natal. Ini abad ke-16 ini baru datang. Mengapa ada pohon Natal? Ini simbol. Karena ketika para gembala ditugaskan untuk pergi melihat bayi kudus itu, mereka tidak tahu bagaimana petunjuk jalan menuju tempat itu. Maka lihatlah bintang-bintang. Itu petunjuknya. Maka pada abad ke-16 dibangunlah pohon Natal. Supaya apa? Ada bintang-bintang yang bisa kita lihat menuju tempat Yesus lahir. Maka ketika kita melihat pohon Natal, ada bintang yang hendak kita tuju. Yaitu apa? Memuliakan Allah. Kita hidup, diberi kesempatan, diberi berkat, diberi segala apa yang ada sekarang hanya untuk memuliakan Tuhan. Bukan hendak menyombongkan diri kita, membangun bukit kita, membangun gunung kita, supaya kita yang dilihat orang. Bukan, itu salah. Tetapi hendaknya Tuhan yang dimuliakan melalui apa yang kita miliki. Inilah membangun jalan untuk Tuhan. Pertanyaan kita sekarang, apa yang hendak kita bawa pulang dalam merayakan Advent yang kedua ini? Sehingga kita pulang dengan bahagia, kita mempersiapkan jalan bagi Tuhan, kita pulang nanti diskusi dengan anggota keluarga. Bagaimana cara kita membangun jalan untuk Tuhan? Apa kabar baik yang akan kita bagikan, kita hidupi dalam minggu Advent yang kedua ini? Yang pertama, hati kita siap untuk pengampunan. Ayat yang pertama dan kedua tadi bicara soal pengampunan. Hiburkanlah umatku, demikian firman Tuhan. Tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya sudah selesai. Perhambaannya sudah selesai. Hamba dosa ialah mati ujungnya. Upah dosa ialah maut. Jadi kalau kita melakukan satu kesalahan hari ini, sejatinya kita mati kekal ke neraka. Apalagi kita total 1 Januari sampai 28 Desember 2024, berapa dosa yang kita lakukan. Maka kita sejatinya mati kekal. Tetapi untunglah datang Tuhan menghapus hutang dosa. Sehingga manusia yang sejatinya mati kekal diberi kehidupan yang kekal. Perhambaannya telah dihapus.
Maka kalau Tuhan sendiri telah mengampuni kita, cara kita mempersiapkan Tuhan hadir di hati kita. Ampunilah sesamamu manusia. Forgiveness is the future. Pengampunan ialah masa depan. Jika kita ingin masuk surga, dan ampunilah kesalahan kami sama seperti kami mengampuni orang. Jadi jika ingin masuk surga, ampuni kesalahan orang yang melakukan kesalahan kepadamu. Supaya kita bisa senyum, hai sahabat, mari kita berpelukan, pulihkan masa lalu. Kita menanti kedatangan Kristus kali kedua. Jangan nanti ketika Tuhan datang tiba-tiba, Yesus datang, dia dapati kita masih belum mengampuni, belum setia melakukan kehendaknya. Kitalah yang pertama ke neraka. Mau? Jangan kan? Gak mau. GKPI Putih ini maunya semua ke surga. Itu yang pertama. Yang kedua, menghapus penghalang hidup. Mari nanti lihat apa yang menghalangi kita menghadirkan Kristus di hati kita, di tindakan kita, di sikap kita, di keluarga kita, di gereja kita. Apa itu? Mungkinkah gunung-gunung yang kita bangun sekarang itu adalah kesombongan kita? Bangun rasa rendah hati. Jangan bangun bukit. Gunung itu semakin meninggi sehingga kita tidak bisa lihat orang lagi, karena kita membangun bukit-bukit di mata kita sehingga kita tidak bisa melihat lagi masa depan. Maka runtuhkanlah gunung-gunung itu supaya kita bisa melihat surga kekekalan itu. Itu yang kedua, runtuhkan segala penghalang dalam hidup kita supaya Tuhan datang. Coba ini simbol ini, sudah seandainya Tuhan datang dari sana, tiba di sini kan, karena sudah kita bangun jalan kayak rel ini kan, rel kereta api, rel Tuhan datang, wah itu. Tapi kalau berbatu-batu, nggak jadi, pas di situ jatuh ke bawah, nggak sampai ke sini. Maka gunung-gunung yang menghalangi Tuhan datang ke hati kita, ke rumah tangga kita, ke gereja kita, tebas. Kalau boleh pakai bulldozer, rak, pakai beko, meratakan itu supaya menjadi rata. Itu yang kedua. Yang ketiga, persiapan dalam menyambut kedatangannya, kita harus dipanggil melakukan perubahan. Jadi firman yang kita dengar itu harus mampu mengubah kita. Jangan mengubah orang. Wah, khotbah ini cocok untuk orang sianu, seandainya dia di sini, cocok ini untuk dia. Bukan untuk orang. Khotbah itu cocok untuk kita. Supaya apa? Mengubah kita, mengubah sikap kita, mengubah perilaku kita. Sehingga ketika kita berubah, maka Tuhan datang dalam hidup kita. Perubahan itu saya katakan tadi proses, bukan Power Ranger. Berubah katanya, langsung berubah tiba-tiba suci. Enggak ada itu. Kesucian kita ialah proses. Datang setiap minggu ke sini untuk menjadi orang suci, orang kudusnya ini. Datang terus, maka kita usahakanlah 52 kali ke GKPI setiap tahun. Kalau tidak bisa, setiap minggu aja kan gitu. Itu aja. Itu dalam rangka mensucikan kita itu. Supaya apa? Tuhan bisa masuk ke hati kita. Sehingga ketika kita berkata, kata Kristus yang keluar. Ketika kita bertindak, tindakan Kristus yang keluar. Ketika kita berpikir, pikiran Kristus yang keluar. Inilah beberapa renungan kita pada masa Advent yang kedua ini. Kiranya Tuhan menolong kita mempersiapkan jalan untuk Tuhan. Bukan jalan dunia untuk kita. Karena itu menghancurkan. Tapi jalan Tuhan untuk kita akan menyelamatkan kita. Mendapatkan kehidupan yang kekal di sorga. Amin. Terpujilah Engkau Bapa. Firman-Mu hari ini mengajar kami di masa Advent yang kedua ini. Mempersiapkan jalan untuk Tuhan. Hadir di hati, pikiran, sikap, tingkah laku kami. Hadir di rumah tangga kami untuk memimpin ibadah keluarga kami. Memimpin kami sebagai suami, istri, anak-anak. Memimpin setiap derap langkah kami. Hadir di gerejamu, sehingga gerejamu menjadi gereja yang kudus dan am. Memulihkan hati yang retak, yang
mengalami perselisihan, dipulihkan, kami saling mengampuni, saling menerima kelemahan dan menutupi lembah-lembah yang selama ini terabaikan. Kami memuliakan Tuhan dalam karya, sikap dan perilaku kami dalam setiap kehidupan kami. Terpujilah Engkau Bapa, kiranya firman yang kami dengar hari ini memampukan kami mengubah hati pikiran kami untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Amin.